بسم الله الرحمن الرحيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku, pada kesempatan kali ini kita akan belajar bersama materi kemuhammadiyahan di bab 1 tentang lambang gerakan kepanduan Hizbul Wathon. Nah, sebelum membahas tentang lambang gerakan kepanduan Hizbul Wathon, kita terlebih dahulu memahami apa itu Hizbul Wathon. Anak-anakku, Hizbul Wathon itu adalah gerakan kepanduan dalam Muhammadiyah yang berasaskan Islam. Hizbul Wathon itu berasal dari bahasa Arab yang artinya pembela tanah air. Siapa pendirinya? Pendirinya adalah Kiai Haji Ahmad Dahlan yang didirikan pada tahun 1336 Hijriah atau 1918 Masehi. Waktu itu sempat berhenti, namun kemudian dibangkitkan kembali pada tanggal 10 Sa'ban 1420 Hijriah atau bertepatan dengan tanggal 18 November 1999 Masehi sampai waktu yang tidak ditentukan. Nah, ini pengertian dari Hizbul Wathon. Selanjutnya pada lambang HW. Apa itu makna dari lambang HW? Lambang HW itu bentuknya matahari bersinar utama 12 dan di tengahnya ada monogram HW. Apa maknanya? Maknanya bahwa setiap anggota diharapkan mampu memancarkan pribadi muslim sehari penuh. Ya, matahari itu kan sehari penuh ya, kalau bersinar kepada masyarakat, bangsa dan negara. Jadi sekali lagi, lambang ini bermakna diharapkan bahwa setiap anggota HW itu siapapun dia ya, kalau dia menjadi anggota HW, maka diharapkan dia memiliki pribadi muslim ya sehari penuh. Maksudnya pribadi muslim itu pribadi yang taat kepada Allah, yang baik kepada sesama, kepada orang tuanya, berbuat kebaikan sebanyak-banyaknya dan seterusnya. Mengenai simbol HW. Simbol HW itu bentuknya sekuntum bunga melati dengan pita di bawahnya berbentuk mulut tersenyum, bertuliskan moto atau semboyan Fastabiqul khairat. Apa artinya? Yaitu berlomba-lomba dalam kebaikan. Ini diambil dari potongan ayat surat Al-Baqarah ayat 148. Berikutnya yaitu bendera. Bendera HW
itu berbentuk persegi panjang. Perbandingannya 2:3. Standarnya ukurannya yaitu 99 dikali 148,5 cm. Kemudian berisi 6 garis kuning mendatar berselang-seling. Di pojok kiri atas ada lambang HW berwarna putih. Nah, jadi seperti ini. Silakan dicermati. Seragam dan atribut HW. Seragam HW itu adalah pakaian yang dikenakan untuk semua anggota HW. Lantas apa fungsinya seragam itu? 1. Untuk menumbuhkan jiwa kesatuan dan jiwa pandu. 2. Menanamkan rasa disiplin, ya supaya terlatih disiplin. Karena anak-anakku, disiplin itu sangat penting buat kita semua. Orang tidak ada yang sukses tanpa disiplin. Tidak ada surga tanpa disiplin. Jadi disiplin harus kita latih dari sekarang. Dimulai dari bagaimana kita memakai seragam HW. Yang ketiga, menanamkan harga diri. Yang keempat, melatih kerapian, kesederhanaan, keindahan, dan kesopanan. Yang kelima, kelonggaran. Artinya bisa menyesuaikan keadaan dimanapun ketika ada kegiatan, bukan hanya kegiatan HW, ketika ada kegiatan yang lain juga bisa berganti seragam sesuai dengan kondisinya. Atribut HW. Atribut HW itu adalah tanda yang dikenakan atau dipakai oleh anggota pandu HW untuk menunjukkan jabatan, jenjang, tingkat kecakapan, satuan atau daerah. Apa fungsinya? Yaitu untuk memudahkan mengenal identitas, menandakan status dan posisi, menunjukkan prestasi kerja, menimbulkan kebanggaan, menandakan tingkatan, memupuk rasa tanggung jawab, kemudian menjadi kenang-kenangan. Macam atribut itu dibagi menjadi 2, ada utama dan tambahan. Yang utama apa saja? Yaitu ada identitas pandu HW, tanda satuan, tanda kepangkatan, tanda tingkatan, dan tanda kuatir atau kobilah. Kemudian ada atribut tambahan, ada nama pandu HW, tanda kenang-kenangan, gitu ya. Itu untuk atribut HW.
Berikutnya yang kita bahas yaitu janji Hizbul Waton. Ada yang sudah hafal janji Hizbul Waton? Mari bersama-sama kita menghafal, membaca dulu janji Hizbul Waton. Janji Hizbul Waton. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Mengingat harga perkataan saya, maka saya berjanji dengan sungguh-sungguh setia mengerjakan kewajiban saya terhadap Allah, undang-undang, dan tanah air, menolong siapa saja semampu saya. 3. Setia menaati undang-undang Pandu HW. Dihafalkan nggih anak-anak. Kemudian terakhir bahasan kita terkait dengan Undang-Undang HW. Mari bersama-sama kita baca Undang-Undang HW ini. 1. Pandu Hizbul Waton itu dapat dipercaya. 2. Pandu Hizbul Waton itu setia dan teguh hati. 3. Pandu Hizbul Waton itu siap menolong dan wajib berjasa. 4. Pandu Hizbul Waton itu suka perdamaian dan persaudaraan. 5. Pandu Hizbul Waton itu sopan, santun, dan perwira. 6. Pandu Hizbul Waton itu menyayangi semua makhluk. 7. Pandu Hizbul Waton itu melaksanakan perintah tanpa membantah. 8. Pandu Hizbul Waton itu sabar dan pemaaf. 9. Pandu Hizbul Waton itu teliti dan hemat. 10. Pandu Hizbul Waton itu suci dalam hati, pikiran, perkataan, dan perbuatan. Nah, anak-anakku, inilah Undang-Undang HW. Ini diharapkan semua anggota hafal, bukan hanya sekedar hafal, tapi diusahakan untuk bisa diamalkan. Jadi anggota HW itu harus dapat dipercaya, kemudian suka menolong, sopan, suka menyayangi, kemudian taat perintah, sabar, teliti, suci pikirannya, dan seterusnya. Ya, mudah-mudahan anak-anakku menjadi anggota yang benar-benar anggota. Nah, bukan hanya yang KW-KW, tapi benar-benar anggota HW yang ori, yang benar-benar menerapkan apa yang ada di HW. Demikian pembahasan pelajaran kita tentang kemuhamadian bab tentang lambang dan gerakan kepanduan Hizbul Waton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.